mau telanjang ngentot ngewek dia. Bisa digunakan bahasa lain mungkin yang lebih. Apa bahasa lain dari persetubuhan? Iya, persetubuhan Ya, boleh. apa bedanya dengan ngewek ngentot? Jangan Muraki. Saya minta tolong untuk jangan. Kita sesaat lagi, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Dia mau bilang lu retor bangsat lu. Jangan. Nenek. Kalau di zaman Ada saya beberapa, Kak, saya harus mementingkan Anda karena ada beberapa juga yang mungkin di bawah umur menyaksikan acara ini. Oh, di bawah umur pun mengerti pengertian saya. Itu kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Saya ucapin. Gagal dengan ngibul itu beda. Gagal lah. Iya, saya pakai istilah ngibul. Saya nggak mau pakai istilah gagal. Sehingga mungkin nanti ada judul ILC 2024 pembahasan buku Jokowi. Judulnya dari ngibul to asbun itu. Itu konkret disadari. Boleh. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Kali ini kita akan saksikan ketika kritik tajam dan satir ala Rocky kepada penguasa membuat host di TV menjadi panik dan mendadak masuk angin akibat statement tajam dari sang Profesor Akal Sehat kepada penguasa yang membuat terjadinya momen kepanikan kepada host yang membawakan acara perdebatan. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Momen panik host di TV yang disebabkan oleh Rocky Gerung terjadi ketika Rocky membicarakan masalah skandal urusan ranjang pemimpin dunia di program Rakyat Bersuara, yang seketika membuat Aiman Wicaksono sebagai host mendadak panik dibuatnya dan langsung membuat jeda iklan dan membreak acara setelah momen itu terjadi. Kalau datanya nggak ada, otak kita dituntun untuk tetap membuat kesimpulan. Dasarnya begitu. Jadi kita mulai dengan definisi skandal. Apa sih skandal itu? Kata skandal itu cuman ada di wilayah agama dulu itu. Mempermainkan agama, memutar-mutar ayat itu skandal dulu. Belakangan dia berkembang menjadi tagihan moral. Dasarnya tuh kata skandal pertama. Terakhir masuklah istilah skandal politik. Apa tuh skandal politik? Nggak ada skandal politik. Peristiwa politik diskandalkan, iya. Kan begitu cara kita menganalisis tuh. Watergate, Nixon turun karena skandal politik. Bill Clinton tidak jatuh padahal dia ada skandal seksual. Jadi kalau kita bilang apa itu skandal politik, adalah sesuatu yang kemudian dipindahkan dari wilayah privat ke wilayah publik. Itu soalnya. Apa itu? Rumor berubah menjadi gosip, gosip berubah menjadi skandal. Rumor kalau dia di wilayah privat ya mau telanjang ngentot ngewek dia di atas. Jangan. Saya mau terangin itu karena itu Jangan yang mesti menggunakan kata itu. Mohon maaf, Bung Rocky. Saya harus potong. berarti saya mesti edit bahasa ilmu pengetahuan itu. Bisa digunakan bahasa lain mungkin yang lebih. Apa bahasa lain dari persetubuhan? Iya, persetubuhan Ya, boleh. apa bedanya dengan ngewek ngentot? Jangan Muraki. Saya minta tolong untuk jangan. Kita sesaat lagi, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Momen panik host di TV berikutnya yang disebabkan oleh Rocky Gerung terjadi saat membicarakan kitab suci adalah fiksi, dengan definisi fiksi mengaktifkan imajinasi, yang seketika membuat Karni Ilyas sebagai host mendadak panik dibuatnya dan hanya tersenyum kecil mencoba untuk mencerna pernyataan itu. Jadi kalau Anda bilang itu fiksi lalu kata itu jadi pejoratif, itu artinya kita menginginkan anak-anak kita tidak lagi membaca fiksi. Karena udah 2 bulan ini kata fiksi itu menjadi kata yang buruk. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Kita mesti pastikan bahwa fiksi itu baik. Yang buruk itu fiktif. Bisa bedain nggak tuh? Diada-adain, diakal-akalin. Kalau saya bilang kitab suci itu fiktif,
Wah, besok saya di penjara tuh. Tapi kalau saya bilang itu fiksi, saya punya argumen. Tadi saya katakan bohong itu fiktif. Dalam bahasa Indonesia kita bilang fiktif, artinya itu angka fiktif, bohong. Tapi fiksi, energi untuk tiba ke telos yang di depan itu. Kitab ingin tiba di telos, ujung dari kitab suci itu adalah harapan, janji. Dan itu sifatnya fiksi. Baik atau buruk? Baik. Jadi saya jelaskan itu supaya kita berhenti dengan debat fiksi atau fakta. Kalau mau debat itu faktual atau fiktif, bukan fiksi atau fakta. Waktu saya memilih kata kitab suci, dengan sendirinya saya menghindari menyebut nama kitabnya tuh. Seharusnya Anda paham itu, Anda tahu. Nggak bisa, Yes, Pak Rocky. Ngapain jutanya? Lo nggak bisa dong, karena Anda memulainya, maka kemudian saya mulai juga dengan mengatakan Iya, yang oke. saya pahami adalah kitab suci Ya saya. udah, nggak apa-apa, you pahami itu. Tapi kemudian Anda mengatakan bahwa jangan jebak saya. Oh enggak, Anda berpikir negatif dulu kepada saya saya. kira pertanyaan Anda udah keluar, biar dia jawab. Tapi kalau enggak, Anda berdua Ya. bersiaran namanya, bukan bersiaran. Silakan Mas Arya kalau mau jawab dulu. Saya jawab. Saya kira kita ini bukan. Enggak apa-apa, bagus ini. Enggak, ini Bagus. bukan jawab Karena menjawab. Gini, baru kali ini saya mau mendebat Pak Rocky Gerung, karena menurut saya kali ini memang harus Anda mendengarkan sesuatu juga. Momen panik host di TV berikutnya, ada momen ketika Aiman mengajak Rocky berdebat soal rektor yang diberi kartu hitam oleh mahasiswanya. Namun di momen ini, Aiman malah di-kill berkali-kali oleh Rocky Gerung. Di Uber pakai motor, karena ini bukan lagi kartu kuning atau kartu merah, kartu hitam. Jadi kita belajar dari keteguhan sikap mahasiswa itu. Rektornya dibilang tolol, Tapi dibilang tidak mampu ngomong seperti itu kan? Ya, Tidak ngomong seperti itu, hanya ngangkat kartu hitam. terus Tidak bicara seperti itu. iya, setelah diwawancara dia bilang apa? Saya nggak menyaksikan tapi Ya karena itu saksikan. nggak, artinya saya mau tanya, menyampaikan seperti itu. Saya tanya kepada Bahkan kalau dibilang tolol itu ekspresi verbal, ini simbolik tadi. Secara hermeneutik dia angkat kartu hitam. Ditanya apa itu kartu hitam? Lebih dari kartu merah. Ya itu artinya tolol, goblok, dongok rektornya tuh. Kan masih mau bilang itu, ini rektor bodoh, dongok itu. Akibatnya apa? Rektornya nggak mau bicara, dia kabur. Coba, you bayangin psikologi itu coba. Nggak, saya harus ada juga. Ini kan asumsi Bung Rocky. Saya nggak tahu kejadian itu, Bahwa- tapi apakah menyampaikan seperti kata-kata yang disampaikan Rocky? Tapi jangan diulangi lagi karena ini ditonton Bukan, oleh yang lain saya juga. menerangkan itu sebagai oke, kalau begitu oke, saya ganti ya. Mereka angkat kartu hitam. Oke. Itu artinya kartu pujian. Itu artinya kartu mengeluk-elukkan. Dia mau bilang, lu rektor bangsat lu. Jangan. Nih, kalau di zaman ada saya beberapa. 80. Nggak, saya harus mementingkan Anda karena ada beberapa juga yang mungkin di bawah umur menyaksikan acara ini. Oh, di bawah umur pun mengerti pengertian saya. Itu. Saya harus tetap mengingatkan Anda. Iya, tapi keteranganmu itu membatalkan ekspresi saya untuk menafsirkan kartu hitam itu. Angka. Apa yang Bung Rocky mau sampaikan di situ? Ya itu yang saya mau sampaikan. Saya sampaikan yang lain ya. UI, terus gimana? Momen kepanikan host di TV oleh Rocky Gerung terjadi ketika Rocky mengatakan bahwa politik biografi dari pemerintahan Jokowi nanti akan dibuka dengan bab ngibul dan ditutup dengan bab aspun, yang seketika membuat Karni Ilyas sebagai host mendadak panik dibuatnya. Psikologi pertama, jangan-jangan ngibul lagi. Saya ucapin. Gagal dengan ngibul tuh beda. Gagal lah. Iya, saya pakai istilah ngibul. Saya nggak mau pakai istilah gagal, karena gagal itu lebih berat. Konsekuensi dari gagal akan dituntut di depan pengadilan. Kalau itu belum dibuktikan, belum tuntas, iya. Tapi apakah ada progres? Ya. Kita juga mengawal dari dalam. Benar, saya tahu itu. Ya, jadi- Saya tahu saudara dan geng saudara ingin membuktikan itu berhasil. Saya nggak punya geng. Oke, kalau nggak punya geng, oke, saya buatkan geng baru nanti ya. Jadi orang merasa kok ada yang aneh dalam diskursus itu. Lalu orang
mulai cari keterangan dalam prestasi Pak Jokowi. Kenapa dia pesimis? Sebab bab 1 dari biografi nanti Pak Jokowi adalah soal SMK yang adalah ngibul. Itu bab 1-nya tuh. Sekarang kita tahu Pak Jokowi akan tutup masa pengabdiannya di 2024. Karena itu tadi di berita 2023 harus pindah supaya ada bab terakhir dari biografi dia. Itu legasinya tuh. Jadi bab 1 ngibul, bab terakhir asbun. Karena orang nggak lihat konsistensi kan, sehingga mungkin nanti ada judul ILC 2024 pembahasan buku Jokowi. Judulnya dari ngibul to asbun itu. Itu konkret disadari. Boleh saya juga. Silakan. Bicara. Nanti saya terusin ya. Tapi jangan diambil semua waktu ya. Karena udah Apa? hampir Kita jam senang 12. diskusi yang berkualitas. Ya saya senang ya tadi kita punya posisi dan kita memerlukan betul baik di dalam dan luar ya Bung Rocky yang mengkritisi seperti ini. Kan saya mulai dengan mengatakan bab pertama dari Jokowi. Jangan diksi yang kasar lah, diksi yang Saya nggak kasar, saya pakai itu supaya ketahuan benar apa maksud pikiran saya itu. SMK itu kan bab pertama yang pada waktu itu seluruh keterangan pers sama seperti optimisme Ara dan gagal kan? Tunggu kan memang nggak ada SMK itu. dijawab. Nanti ada berdua aja, saya kasih Ya, nanti lanjut meja. ya, pelan-pelan ya. Saya mau ulas itu habis-habisan. Jadi tertanamlah pada publik istilah ngibul. Bukan saya bilang ngibul, saya ngibulnya di ILC, bukan ngibul serepublik. Tapi Presiden Jokowi ngibul karena nggak terjadi. Padahal public opinion dibangun demikian rupa. Karena itu waktu dia janjikan sesuatu yang lebih dramatis lagi, orang akan pergi pada psikologi pertama. Jangan-jangan ngibul lagi. Saya ucapin. Gagal dengan ngibul tuh beda. Ya, Gagal lah. iya, saya pakai istilah ngibul. Saya nggak mau pakai istilah gagal. Karena gagal itu lebih berat. Konsekuensi dari gagal akan dituntut di depan pengadilan. You gagal berjanji. Ngibul aja deh. Itu soalnya. Karena itu tadi saya membayangkan. Karena itu saya bikin bayangan aja. Isi bukunya itu bab 1 tentang ngibul, bab 2, bab terakhir tentang asbun. Jadi dari ngibul ke asbun. Ini satire aja. Anda nggak usah jawab karena kalau Anda jawab nanti kita bertengkar. Oke. Momen panik host di TV berikutnya yang disebabkan oleh Rocky Gerung terjadi saat Aiman coba bertanya soal pengertian kosong substansi dalam permasalahan isu pemakzulan Gibran. Saat Rocky mempertanyakan balik pertanyaan itu dan akan memberikan kuliah gratisnya, Aiman mendadak panik dan langsung mengatakan bahwa pertanyaan itu berasal dari pernyataan Pangeran, sekjen dari Gibranku. Kita disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI lewat poin-poin itu adalah kosong substansi. Anda setuju itu? Kosong substansi. Sesuatu disebut substantif karena dia padat. Karena itu dalam bahasa Indonesia substantiva artinya kata benda itu. Apa tuh kosong substansi? Coba, siapa yang bilang tadi? Siapa yang Anda yang maksudkan? Enggak, saya tanyakan tadi. Itu kosong substansi, kosong. Ke Mas Pangeran tadi. Oh, Pangeran menyebutkan itu. Ya memang kosong. Kalau dilihat dengan otak kosong. Kan itu semua persepsi kan? Bahwa semua sudah selesai, legitimasinya ada, apalagi itu kan kemudian yang dipikirkan oleh banyak orang. Apa legitimasi? Yang dipersoalan justru legitimasi, bukan legalitas selesai. Udah. Tapi politik itu bukan urusan legalitas. Pak Harto legalitas, Habibie legalitas, Gus Dur legalitas, semuanya legalitas. Toh jatuh juga karena legitimasi. Soal Gibran saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya, ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya pernah buka di situ cuma 7%. Serius, masih ada 93%. Nama-nama itu. 10% lagi boleh lah. Kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen?
Oh, Indonesia tuh tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi. Sisakan 83. Ya. Informasi mahal sekarang. Momen panik host di TV berikutnya yang disebabkan oleh Rocky Gerung terjadi saat mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak paham Pancasila di acara Indonesia Lawyers Club dan membuat para ternak Jokowi menjadi kesal, yang seketika membuat Karni Ilyas sebagai host mendadak panik dibuatnya. Setelah kejadian itu, banyak laporan kepada Rocky ke pihak kepolisian yang dilakukan oleh pendukung Joko Widodo. Polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Itu tadi Bang Rocky bilang presiden nggak ngerti Pancasila. Maka saya minta itu tolong, apa mau di sini, apa nanti diklarifikasi di sana. Tapi itu harus diklarifikasi karena itu tuduhan yang sangat serius menurut saya. Terima kasih. Iya, saya serius menuduh itu dan saya nggak akan klarifikasi. Pak Karni, Bicara dia saya akan sebagai melaporkan presiden itu. bahwa Pak Gerung sudah menghina simbol negara pada malam hari. Makasih. Kita nggak tahu sebetulnya apa dalil pertama bernegara. Kalau saya bilang saya tidak Pancasilais, lalu orang usir saya dari NKRI itu. Saya bilang saya tidak Pancasilais, bukan anti Pancasila. Jadi di awal tadi saya katakan saya tidak Pancasilais. Siapa yang berhak menghukum saya atau mengevaluasi saya? Harus orang yang sudah Pancasilais. Siapa di Indonesia? Nggak ada tuh. Polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Jadi Pak Karni, kita ingin agar supaya akhir tahun ini ada semacam, biasanya orang sebut apa, resolusi itu, yaitu bahwa berhentilah bertengkar soal ideologi itu. Karena negara yang ngotot punya ideologi cuma dua, fasisme dan komunisme. Itu tadi Bang Rocky bilang presiden nggak ngerti Pancasila. Saya ini agak tersinggung karena itu presiden kita nggak ngerti Pancasila. Itu ada dua, Pak Karni. Artinya begini, kalau nggak ngerti dia menjalankan sesuatu bisa jadi sesuai dengan Pancasila, bisa jadi tidak karena dia tidak ngerti. Maka saya minta itu tolong, apa mau di sini, apa nanti diklarifikasi di sana. Tapi itu harus diklarifikasi karena itu tuduhan yang sangat serius menurut saya. Terima kasih. Iya, saya serius menuduh itu dan saya nggak akan klarifikasi. Pak Karni, makasih Pak Gerung. Karena Pak Presiden adalah kader dari PD Perjuangan. Melalui forum ini dan atas izin dari pengurus, saya akan melaporkan. Saya nggak bicara kader, saya bicara dia sebagai presiden itu. Bahwa Pak Gerung sudah menghina simbol negara pada malam hari. Makasih. Baik, sekarang Profesor Irman Putrasi. Kapan presiden jadi simbol negara tuh? Presiden tuh dipilih dan bisa Udah, kalau kita mau dibatalkan. diskusi nanti, kalau mau kita mau Enggak, saya nggak akan diskusi. kalau nggak mau diskusi udah diem. Iya, iya juga nggak ada poin. Ya, Ngapain udah. dia Ya, komentar? dua-dua cukup. Oke guys, itulah momen host yang dibuat panik oleh Rocky Gerung. Mana momen panik terbaik? Tulis di kolom komentar.